Diam-diam, grup Jarum yang kita tahu milik dari Engkong Michael Bambang Hartono memperluas pengaruh bisnisnya hingga ke olahraga sepak bola. Kalau selama ini grup Jarum identik dengan bulu tangkis, dengan PB Jarum yang sempat ramai dengan KPAI beberapa waktu lalu, kini Engkong Michael lewat Sen Entertainment LTD dikabarkan resmi membeli saham mayoritas klub Como 1907 tersebut. Como 1907 adalah klub asal Italia yang kini berkompetisi di Serie C, kasta ketiga bawah Serie A, sebagai kompetisi utama di negeri pizza tersebut. Meski pembelian saham mayoritas klub sepak bola luar negeri bukanlah hal yang baru, karena Erick Thohir juga pernah melakukannya saat menjadi pemilik saham mayoritas klub Inter Milan. Tapi, misi mulia yang diusung oleh grup Jarum lewat pembelian Como 1907 patut diacungi jempol. Dilansir dari CNBC.com, Engkong Michael mengaku tidak cuma membeli saham mayoritas klub, ia melakukan demi visi ke depan yang lebih besar untuk memajukan sepak bola nasional dengan memberi kesempatan pesepak bola lokal menimba ilmu di luar negeri. Harapannya, kelak jika mereka sudah jadi, bisa membela timnas Indonesia dengan kualitas permainan skill yang tentu saja berbeda dengan kompetensi dalam negeri. Perhatikan kata-kata Engkong Michael berikut ini. Nah, itu tujuannya untuk membantu supaya PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia bisa berkembang nantinya. Karena ini yang saya bina adalah junior 16 tahun ke atas. Saat ini yang dibina bisa mencapai 24 anak. Semuanya sudah diseleksi dan dilatih di Inggris. Kemudian, karena hanya dapat visa 6 bulan, mereka harus keluar dari Inggris. Mereka enggak balik ke Indonesia, saya enggak mau, rusak nanti mereka. Menariknya, Engkong Michael juga kembali menegaskan bahwa 24 anak binaan yang tadi tidak balik ke Indonesia setelah di Inggris, tetapi lanjut dibina di Italia dan tetap ada di sana, karena khawatir mereka akan rusak kalau kembali ke Indonesia. Harapan Engkong Michael Hartono, dan saya yakin kita juga punya harapan yang sama, yakni bahwa anak-anak yang dididik ini nanti bisa jadi pemain sepak bola yang tangguh bagi Indonesia. Niat untuk membantu PSSI, baca kembali pernyataan di atas, juga patut dihargai dan diacungi jempol. Meski untuk mewujudkan rencana ini, mereka sama sekali tidak merepotkan PSSI dan negara. Dalam arti perkara biaya besar yang tentu saja dibutuhkan, tetapi semua dilakukan untuk kepentingan negara, tanpa berniat melangkahi PSSI sebagai induk organisasi yang sah dan diakui di negeri ini, juga secara resmi diakui oleh FIFA. Bagi kita, melihat yang mereka lakukan dengan PB Jarumnya selama puluhan tahun, keseriusan untuk membina bibit-bibit atlet terbaik di Indonesia rasanya tidak main-main. Meski belum terkuak siapa saja 24 nama yang dimaksud, terus siapa saja yang melatih mereka selama di Inggris dan di Italia. Kabarnya, mereka akan kerjasama bareng dengan PSSI dan menamai timnya dengan Garuda Select. Namun, bagaimanapun, berita ini sangat menggembirakan dan seolah menjadi angin segar di tengah karut-marutnya pengelolaan kompetisi di Indonesia. Namun, ada satu hal yang sepertinya masih menjadi buntut dari keusilan KPAI yang mendadak menuduh PB Jarum melakukan eksploitasi anak lewat audisi dan pengembangan bibit calon atlet bulu tangkis. Engkong Michael sempat berkata, asal tidak dikatakan eksploitasi anak oleh KPAI. Nah loh, mungkin sedikit ada kekhawatiran dari Engkong Michael jika suatu saat KPAI atau lembaga lain yang kurang kerjaan tiba-tiba melakukan serangan ke grup Jarum seperti yang mereka lakukan kepada PB Jarum beberapa waktu lalu. Meski jelas dalam hal ini tidak ada kaitan dengan eksploitasi anak atau upaya untuk melakukan promosi produk dengan menggunakan anak-anak. Sedikit catatan, kalau benar bahwa pembinaan dilakukan untuk usia 16 tahun ke atas, seharusnya para pemain yang dipilih bisa dibilang setengah jadi, sehingga tinggal dipoles dan ditingkatkan kemampuannya dengan diasingkan ke luar negeri untuk sementara waktu. Mengenai kekhawatiran kalau kembali ke Indonesia, maka para pemain tadi akan rusak,
sehingga proyek dan visi besar yang mereka canangkan akan gagal. Rasanya itu menjadi PR yang kudu dijawab oleh PSSI dan seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan kompetisi di dalam negeri. Terima kasih Engkong Michael dan grup Jarum sudah mau peduli pada nasib sepak bola Indonesia. Semoga niat kalian dilancarkan dan para pemain yang terpilih dapat menjadi pesepak bola hebat pada masa mendatang, seperti yang terjadi pada hasil didikan PB Jarum dengan para juara bulu tangkis kelas dunia. Shh, jangan beritahu KPAI ya.